Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talon Novel Ramadan dengan NIM 112110904. Video kali ini dibuat untuk menjalani UAS di semester akhir di mata kuliah berpikir kritis. Dosen pengampunya itu Bapak Halipi sendiri. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk pembahasannya, Pak Halipi memberikan tugas bagaimana sih mahasiswa berpikir tentang kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12% yang sedang hangat diperbincangkan efektif pada tanggal 1 Januari 2025 kemarin. Izinkan saya untuk membuat video ini tanpa menggunakan alma mater, Pak, dikarenakan satu hal tertentu. Oke, sekarang kita masuk. Kebijakan ini sedang hangat dibahas pada efektif 1 Januari 2025 tentang PPN 11% menjadi 12%. Kebijakan kenaikan pajak pertama nilai PPN ini yang mulai berlaku kemarin telah menjadi topik hangat di Indonesia. Nah, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, yang menetapkan peningkatan tarif PPN secara bertahap hingga mencapai 12%. Namun, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan ini akan hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah. Sementara barang dan jasa lainnya akan tetap dikenakan tarif normal, itu 11%. Oke, pajak itu merupakan salah satu sumber utama untuk negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Nah, kebijakan ini menjadi langkah strategis nih bagi pemerintah yang sering diambil untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama ketika kebutuhan anggaran meningkat. Nah, kebijakan ini nggak luput dari kontroversi, teman-teman, karena dampaknya yang beragam, baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah itu sendiri. Kenaikan pajak sebesar 12% ini menjadi topik yang hangat sekali untuk diperbincangkan, karena efektif per kemarin banget. Nah, kebijakan ini bagi pemerintah itu tuh diharapkan mampu mendukung keberlanjutan program-program pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Nah, dalam video singkat ini kita akan menganalisis sisi positif, sisi negatif, dampaknya bagi masyarakat, dan dampaknya bagi pemerintah. Untuk pendapat saya, dan kenaikan 12% ini, sisi positifnya untuk kenaikannya, yang pertama, untuk peningkatan pendapatan negara. Yang pasti, dengan kenaikan pendapatan negara semakin banyak yang masuk dan bisa memeratakan untuk pembangunan nasional. Nah, pemerintah ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dengan kenaikan ini. Berbagai program nasional yang penting seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Tidak dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang. Nah, dalam peningkatan ini, negara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Untuk poin yang kedua, untuk stabilitas fiskal yang lebih baik. Dengan kenaikan tarif pajak ini tuh pemerintah dapat menutup defisit anggaran negara. Ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada utang di luar negeri atau pembayaran dari pihak lain. Dan kondisi fiskal yang lebih stabil, negara memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi krisis ekonomi atau situasi darurat seperti pandemi. Untuk yang poin ketiga, kita juga bisa dari pajak ini tuh, kenaikan pajak ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik. Contohnya, jika hasil kenaikan pajak ini dikelola dengan baik, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung melalui peningkatan kualitas layanan publik seperti perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan subsidi untuk kebutuhan dasar masyarakat. Dan ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kenaikan ini juga untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat. Nah, kebijakan ini dapat memacu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi yang baik dapat membantu masyarakat melihat bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kontribusi masyarakat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Untuk selanjutnya, untuk sisi positifnya yaitu untuk mendorong investasi dalam sektor publik. Pendapatan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang baru, tetapi juga menarik investasi asing yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu pendapat saya untuk sisi positifnya. Kita ke berlawanan untuk sisi negatifnya. Sisi negatif untuk kenaikan pajak 12% ini, yang pasti itu menjadi beban ekonomi bagi masyarakat.
Tidak lain tidak mungkin, kenaikan pajak seringkali berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Pelaku usaha cenderung meneruskan beban pajak kepada konsumen, sehingga daya beli masyarakat tuh khususnya golongan menengah ke bawah dapat tertekan dalam jangka panjang. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Terus selanjutnya, dampak negatif pada UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seringkali menjadi sektor yang paling rentan terhadap kenaikan pajak. Beban operasional yang meningkat dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka atau bahkan memaksa sebagian UMKM untuk menutup usahanya. Ini dapat mempengaruhi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Terus selanjutnya, potensi penghindaran pajak. Dengan kenaikan pajak, pasti kita menghindar dong. Beberapa, tidak semuanya. Dengan kenaikan tarif pajak, risiko penghindaran pajak oleh individu maupun perusahaan semakin meningkat. Pelaku usaha atau individu dengan pendapatan tinggi mungkin mencari cara atau celah untuk mengurangi beban pajak mereka secara ilegal, seperti melalui penggelapan pajak atau penyelundupan aset ke luar negeri. Dan selanjutnya pasti kita ada efek domino untuk pada inflasi. Dalam banyak kasus, kenaikan pajak dapat memicu inflasi karena biaya tambahan yang dikenakan pada barang dan jasa. Inflasi ini dapat menurunkan nilai uang dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat penghasilan rendah. Dan selanjutnya, resistensi sosial dan politik. Kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika mereka merasa bahwa hasil dari kenaikan pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Untuk sisi positif, negatif udah, kita ke dampaknya. Oke, untuk dampak masyarakat dengan kenaikan pajak 12% ini untuk golongan menengah ke bawah, itu sudah pasti kelompok ini akan merasakan dampak yang paling besar dari kenaikan pajak. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat membatasi akses mereka terhadap barang dan jasa yang sebelumnya terjangkau. Dalam skenario terburuk, kenaikan pajak dapat memperburuk angka kemiskinan. Selanjutnya, perubahan pola konsumsi. Dampak kenaikan pajak juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Mereka mungkin mengurangi konsumsi barang atau jasa non-esensial untuk menghemat pengeluaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor hiburan, barang mewah, atau jasa yang lainnya. Dan dampak selanjutnya itu pasti kesadaran terhadap pajak. Jika pemerintah mampu menyosialisasikan manfaat pajak secara efektif, masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka melalui pajak. Transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, selanjutnya pasti ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat. Tanpa mekanisme kompensasi yang memadai, kenaikan pajak dapat memperlebar kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Golongan atas cenderung mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak, namun golongan bawah menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, kita masuk ke dampak untuk pemerintah. Dampak pemerintah yang sudah kita tahu pasti untuk peningkatan pendapatan nasional. Yang tadi awal sudah saya bahas, kenaikan pajak memberi pemerintah ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai berbagai program prioritas. Pendapatan yang meningkat juga dapat digunakan untuk memperkuat cadangan keuangan negara dalam menghadapi situasi darurat. Yang selanjutnya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, masyarakat akan menuntut transparansi yang lebih besar dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah harus memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dan selanjutnya, ada risiko ketidakpuasan publik. Jika masyarakat merasa bahwa kenaikan pajak tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas politik dan sosial. Dan selanjutnya, ada pengelolaan krisis ekonomi. Dalam jangka pendek, kenaikan pajak dapat memberikan tantangan bagi pemerintah dalam mengelola dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Pemerintah harus mengalami langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan risiko ini. Nah, untuk kenaikan pajak 12% ini, menurut saya itu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak besar, baik positif maupun negatif yang sudah saya sebutkan tadi. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas fiskal. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan signifikan, seperti peningkatan beban masyarakat, dampak pada sektor usaha, dan risiko ketidakpuasan publik. Nah, agar kebijakan ini berhasil, menurut saya pemerintah ini perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi, seperti memberikan insentif bagi UMKM, melindungi kelompok rentan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana pajak.
Dengan demikian, kenaikan pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, kita sekarang masuk mungkin ke perspektif keadilan pajak. Kenaikan PPN 12% ini dengan pembatasan pada barang dan jasa mewah menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Menurut teori keadilan pajak, mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau mengonsumsi barang mewah seharusnya bayar pajak lebih besar sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip ability to pay yang menyatakan bahwa kontribusi pajak harus proporsional terhadap kemampuan ekonomi seseorang. Namun, dalam implementasinya, tantangan terbesar adalah memastikan definisi barang dan jasa mewah yang tepat. Barang yang dianggap mewah di satu wilayah atau segmen masyarakat mungkin tidak memiliki persepsi yang sama di masing-masing tempat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan fleksibilitas dalam penerapannya. Selanjutnya, kita juga mempunyai dampak jangka panjang pada pola konsumsi masyarakat kita. Peningkatan tarif PPN pada barang mewah kemungkinan akan mengubah pola konsumsi masyarakat kelas atas. Mereka mungkin beralih ke barang substitusi yang lebih murah atau menunda pembelian barang dengan nilai tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai elasticity of demand, di mana kenaikan harga mempengaruhi keputusan konsumsi. Nah, namun untuk barang-barang yang sifatnya inelastik tidak mudah digantikan, seperti properti mewah atau kendaraan kelas atas, dampaknya mungkin lebih terbatas. Konsumen kelas atas cenderung tetap membeli barang ini, tetapi volume penjualan mungkin akan sedikit lebih menurun. Dampaknya pada industri terkait perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama sektor properti dan otomotif yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Selanjutnya, potensi kesenjangan regional. Indonesia adalah negara dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup besar. Peningkatan PPN pada barang mewah mungkin lebih dirasakan di wilayah dengan konsentrasi penduduk kaya yang tinggi, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali. Sementara itu, daerah dengan daya beli yang lebih rendah mungkin tidak terdampak langsung. Namun, potensi ketimpangan bisa muncul dalam hal distribusi manfaat pajak. Jika pendapatan tambahan dari PPN tidak disalurkan dengan baik atau secara merata, daerah yang kurang berkembang mungkin tidak merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran yang merata dan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. Oke, mungkin ada sedikit kritik atau masukan untuk pemerintah saat ini. Kedepannya mungkin sosialisasi yang komprehensif. Kemarin kita tuh sedikit menerima informasi yang agak dak-dikduk lah, maksudnya dek cepet gitu. Nah, salah satu kelemahan saat ini dalam kebijakan pajak di Indonesia adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas tentang barang apa saja dan jasa apa saja yang dikenakan tarif di 12% ini dan manfaat langsungnya bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami tujuan kenaikan pajak dan tidak merasa dirugikan. Contoh, semenjak kejadian di tanggal 1 Januari kemarin, banyak berita simpang siur entah di media sosial X atau di media sosial Instagram, yang dimana mungkin kita tahu ada sebagian buzzer yang memprotes tentang kebijakan ini. Tidak lain tidak bukan mungkin dari pihak kontraknya pemerintah saat ini, yang harusnya 12% itu untuk barang mewah atau jasa mewah. Untuk kejadian-kejadian yang di X atau di Instagram itu diselewengkan, sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi sedikit terpengaruh. Seperti yang kita ketahui, untuk masyarakat Indonesia sangat sedikit bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kita validasi untuk asliannya gitu, maksudnya kebenarannya. Dia menerima mentah-mentah dari bazar itu, jadi mereka menanggapi bahwa 12% ini tuh ke semua sektor, tidak barang mewah aja. Jadi kayak misalnya beli di supermarket, mungkin beli bensin, atau misalkan beli di bahan-bahan pokok. Padahal pemerintah mengatur dengan jelas di undang-undang tersebut bahwa mereka hanya mengatur barang dan jasa mewah yang dinaikkan dari 11 menjadi 12%. Sedangkan untuk barang yang biasa atau yang menengah ke bawah itu tetap dikenakan tarif 11%. Nah, jadi kurangnya sosialisasi yang komprehensif membuat masyarakat ini agak simpang siur mengenai keberitaan ini, yang membuat masyarakat jadi adu
persepsi, mungkin ada persepsi yang membuat masyarakat kita sedikit terpecah dengan ada regulasi yang baru ini. Selanjutnya, kritiknya itu pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan PPN seringkali disertai dari risiko penghindaran pajak. Pemerintah harus memperkuat pengawasan yang pasti dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor barang mewah yang rawan terhadap praktik ilegal seperti undervaluation dan penyelundupan. Yang selanjutnya, ketika kita ada di subsidi dan insentif. Nah, untuk mengurangi dampak negatif pada sektor tertentu, pemerintah dapat mempertimbangkan nih pemberian insentif atau subsidi, terutama bagi UMKM yang mungkin terdampak secara tidak langsung. Misalnya, produsen barang yang bahan bakunya dikenakan PPN 12% dapat diberikan keringanan melalui mekanisme pengembalian pajak. Oke. Relasi dengan kebijakan global yang saat ini sudah Bapak Presiden Prabowo sahkan dengan kenaikan pajak ini, dalam konteks global, banyak negara telah menetapkan tarif PPN yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya, rata-rata tarif PPN di negara-negara Uni Eropa adalah 20%. Namun, bedanya, negara tersebut tuh seringkali memiliki skema pajak yang progresif, di mana kebutuhan pokok dibebaskan dari pajak atau dikenakan tarif yang rendah. Nah, Indonesia dapat belajar nih dari praktik ini dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau. Seperti yang saya bilang tadi, kebijakan diferensiasi tarif seperti yang telah diterapkan pada barang mewah adalah langkah awal yang baik, tetapi perlu diperluas dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapat saya, kebijakan kenaikan PPN 12% ini adalah langkah penting sih untuk mendukung stabilitas fiskal dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang baik, mulai dari sosialisasi, pengawasan, hingga alokasi hasil pajak yang transparan. Nah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah perlu bekerja sama nih untuk memastikan bahwa dampak positif dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah mitigasi yang tepat, kenaikan PPN dapat menjadi katalisator untuk pembangunan yang lebih inklusif dan keberlanjutan. Saya juga sempat membaca berita bahwa banyak DPR dalam komisi berapa mereka berpendapat bahwa program ini dilaksanakan PPN 12% ini untuk mendukung juga makan program gratis yang disediakan oleh Bapak Prabowo. Kita sudah lihat juga banyak sekolah-sekolah yang telah menerima dampak setelah Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden, seperti anak SD, SMP, SMA yang telah mendapat makanan bergizi gratis di sekolahnya. Tentu itu hal yang sangat positif yang harus kita terima sih harusnya. Tapi untuk konflik tersebut banyak menuai negatif dan positif. Ya, sering terjadi dalam dunia politik. Tapi saya setuju jika kenaikan pajak 12% ini digunakan dengan hal-hal baik, pembangunan, dengan pembangunan fasilitas kesehatan, atau mendukung program-program pemerintah yang efisien dan mendukung masyarakat agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke. Mungkin saya akan sebutin ini setelah saya riset atau saya baca-baca di situs web yang telah saya dapat. Pajak 12% ini tuh singkatnya sih tentang pajak pertambahan nilai PPN yang berlaku mulai 1 Januari. Pajak ini dikenakan pada barang dan jasa mewah, kendaraan bermotor, hunian mewah, atau layanan rekayasa eksklusif. Seperti apa? Ya, seperti motor-motor kayak Harley, kendaraan motor mewah, rumah mewah, apartemen, kondominium atau townhouse, balon udara, pesawat udara tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan yacht, jet pribadi, atau fasilitas rekreasi kelas atas seperti yacht club. Dan itu yang dikenakan. Nah, PPN itu dihitung dengan mengalihkan tarif PPN 12% dengan harga jual barang atau nilai impor barang.
Nah, sedangkan barang yang tidak dikenakan 12%, barang atau jasa yang tidak dikenakan 12% itu seperti minyak goreng, bahan baku atau bahan pokok, ya minyak, ya merek minyak kita, tepung terigu, gula industri, bahan kebutuhan pokok lainnya seperti beras, daging ikan, telur ayam, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, garam, cabai, dan bawang merah. Itu beberapa yang saya ambil, itu contoh-contoh yang dikenakan dan tidak dikenakan. Saya salah satu masyarakat yang mendukung program ini, dan semoga dampak ini bisa mendapat dampak yang positif yang sudah saya sebutkan tadi, dan pemerintah bisa mengingkari dampak-dampak negatif yang telah saya sebutkan juga tadi. Dan semoga masyarakat yang lainnya juga, dia juga bisa menerima tentang kebijakan ini, dikarenakan ini agak sedikit menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah, dan sedikit agak berat untuk menengah ke atas. Tapi seperti kita tahu, kelas atas udah baik duitnya kayak gitu. Nah, setelah pembahasan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, nah sekarang kita berpikir, kenapa sih pemerintah itu menaikkan pajak, atau kenapa sih pemerintah ini nggak melindungi rakyat kecil gitu kan ya. Nah, pasti pemerintah sebelum mengatur regulasi ini atau peraturan perpajakan ini di Undang-Undang HPP ini, pasti sudah telah memikirkan bagaimana pemerintah melindungi rakyat kecil. Nah, untuk memastikan kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat kecil, pemerintah memberikan berbagai fasilitas pembebasan PPN bagi barang dan jasa kebutuhan utama. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, banyak yang tetap diberikan pembebasan, yaitu atau tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, ikan, telur yang sudah saya sebutkan tadi yang tidak terkena, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Nah, pasti pemerintah berdasarkan sumber Kompas itu yang saya baca tadi, pemerintah itu telah menyiapkan paket stimulus senilai 38,6 triliun sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat atau sektor usaha. Nah, beberapa poin dalam paket tersebut itu meliputi bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebesar 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Untuk diskon 50% ini mungkin sudah banyak dari kita yang merasakan, Pak. Dari Januari kemarin sampai Februari batasnya pembelian misalkan dari 20.000, 1.300, 2 kali lipat menjadi 2.600, atau misalkan 50 sekian, dan itu berlaku berkelipatan yang telah sudah kita alami, yang sudah pemerintah siapkan lah dananya. Nah, selanjutnya kita ada insentif PPH pasal 21 bagi pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulan. Yang selanjutnya bebas PPH bagi UMKM dengan omset kurang dari 500 juta per tahun. Nah, apakah kebijakan ini adil? Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro kepada rakyat. Sudah beberapa kali ke pemerintah yang saya pimpin, menurut Bapak Prabowo, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, pelindungan daya beli masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi, ujar Bapak Prabowo. Dengan kebijakan ini, kenaikan bertahap atau pembebasan PPN bagi kebutuhan pokok, pemerintah berupaya meminimalkan dampak terhadap masyarakat kecil, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh golongan yang sudah mampu. Berbagai pendapat atau kesimpulan atau kutipan sumber yang saya baca tadi sih, kurang lebih singkatnya ya, Pak Prabowo tuh ingin menerapkan janjinya atau ingin menjaga inflasi dengan menciptakan undang-undang HPP ini, yang dimana regulasi diatur lebih melindungi rakyat kecil dan lebih tegas kepada rakyat ke atas. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial kayak gitu. Pak Prabowo juga pasti kedepannya membuat program-program yang terbukti akan menjadi efektif kayak gitu. Untuk pemerataan nasional, seperti kita tahu, IKN Kalimantan saat ini tuh saya belum dengar lagi sih untuk kabarnya,
apakah pembangunan itu stop atau terkendala, karena kan investasi dari luar tuh banyak yang nggak masuk kan sejak pemerintah Pak Prabowo. Nah mungkin langkah ini juga untuk mendukung pembangunan nasional tersebut yang memindahkan ibu kota negara Jakarta menjadi di Kalimantan. Dengan begitu pembangunan bisa merata, dan juga fasilitas kesehatan yang RSUD atau puskesmas itu juga bisa lebih baik melayani dalam masyarakat. Jadi contoh kecilnya, masyarakat bayarlah misalkan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga bergerak untuk membangun di wilayah di Indonesia. Ya seperti tagline-nya Pak Prabowo lah, menjadi 2045 Indonesia Emas. Semoga harapan itu terwujud. Nah, bagaimana harapan itu terwujud? Pasti dengan regulasi-regulasi pemerintah sudah diatur, masyarakat itu sendiri mendukung atau tidak tentang program yang sudah ditentukan, atau malah menghindari program yang sudah ditentukan. Antara dua pilihan, mengikuti atau menghindari. Kita pikir mengikuti. Tahun 2025 ini dinaikkan pajak 12%, masyarakat bersikap welcome menerima kebijakan ini. Dalam itu bayar pajak, masyarakat menengah ke atas wajib bayar pajaknya terus, tidak menghindari, yang dimana pendapatan negara lebih banyak dapat dan bisa juga lebih banyak untuk pembangunan yang bisa dirasakan juga untuk masyarakat. Jadi hukum timbal balik lah sebenarnya dikenakan juga masyarakat dan untuk masyarakat juga. Nah sebenarnya dampak yang diberikan oleh masyarakat menengah ke atas ini itu sangat berguna sekali untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Kenapa? Ya itu, mereka bayar lebih, hasilnya untuk negara bangun, masyarakat menengah ke bawah menikmati fasilitas negara yang bisa menunjang kesehatan mereka mungkin, atau bisa menunjang pekerjaan mereka, kayak gitu. Nah, jadi mengikuti, misalkan secara bertahun regulasi pemerintah berubah untuk lebih baik, dimulai dari pajak, peraturan usaha-usahanya, regulasi-regulasi untuk mendirikan usaha, penerapan pajak untuk pelaku usaha yang secara bertahap harus dievaluasi, yang pasti di mana masyarakat mengikuti, dan itu dampaknya pasti akan dirasakan juga oleh masyarakat, kayak gitu. Nah bagaimana nih kalau enggak? Contoh, negara menaikkan pajak lebih tinggi, namun banyak masyarakat menengah ke atas itu tuh mereka menghindari, atau tadi saya sebutkan, daya beli yang menurun atau menunda pembelian. Contoh, misalkan masyarakat menengah ke atas menunda pembelian, yang dimana yang pastinya negara tidak mendapat, dan pasti berpengaruh juga kepada industri yang berlawanan. Masyarakat menengah ke atas nggak beli barang di industri tersebut, ya pemerintah juga nggak dapat gitu untuk pajaknya. Ya, itu pasti kan akan efek domino, tektokannya nggak dapat. Nah gimana nih? Jadi menengah ke atasnya nggak mau bayar atau menghindari dan nggak mengikuti program ini, atau misalkan dia secara ilegal mengikuti peraturan mereka sendiri, jadi industri tersebut tidak meningkat usahanya, dan pemerintah juga nggak dapat penghasilan pajaknya dari pembelian tersebut. Jadi negara nggak dapat apa-apa, pembangunan tuh bukan berkembang malah menurun, kayak gitu. Jadi masyarakat itu tuh tidak merasakan. Kadang untuk peraturan kayak gini tuh pemerintah emang harus lebih banyak evaluasi, pengawasan yang lebih efisien. Karena ya kalau misalkan masih pemerintah aja banyak korupsinya, gimana masyarakat mau percaya gitu, gimana mau bayar gitu pajaknya? Bayar pajak mah buat beli helikopter lah, buat apa, liburan sana sini, pejabat beli mobil Land Cruiser 3M, mobil mewah yang lainnya. Nah itu tuh hal yang ngebuat masyarakat itu tuh ogah buat bayar pajak. Hal kecil, pajak motor. Pasti dari kalian atau teman-teman yang nonton video ini juga banyak yang menghindari pajak motor tersebut. Ya karena apa? Berpikirnya ya bayar pajak buat apa? Pemerintah aja nggak ngawas, pemerintah juga nggak evaluasi, pemerintah juga nggak sering ngatur secara bertahap tentang regulasinya. Jadi kayak gitu. Ya harapan kita sih setelah menaikkan ini, setelah tadi kita bicara ya tentang
jika masyarakat mengikuti regulasi ini, jika enggak, yang pasti pemerintah nih harus memaksa untuk warga mengikuti aturan ini. Dan yang udah pasti sih harus diawasi, evaluasi secara bertahap, dan tiap tahun pasti harus ada perubahan demi mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Pak Prabowo juga udah mulai berani untuk menjalani program-program yang belum Bapak Jokowi lakukan. Dan kita sebagai masyarakat yang baik dan mengikuti program-program pemerintah, menyambut positif lah untuk program-program Pak Prabowo ini. Ya, untuk mendukung Indonesia maju. Dan yang hal lebih penting lagi, kita di bulan Maret nanti atau di tahun ini kita semoga lolos Piala Dunia. Bagaimana misalkan kita lolos di Piala Dunia pun itu menjadi nilai jual kita yang dimana pasti banyak investasi asing atau investasi luar masuk ke dalam kita, dan yang bisa kita kelola dengan baik, yang dimana ketika investasi luar masuk ke dalam Indonesia dan berinvestasi di Indonesia, otomatis negara mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan lebih tinggi bisa dialokasikan untuk pembangunan negara yang sudah kita sebutkan tadi, atau bisa dialokasikan untuk program-program yang menunjang masyarakat pada saat ini. Oke, sekian video yang saya buat pada hari ini. Mohon maaf jika ngomongnya agak belibet. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk. Ya pasti bingung sih tadi, agak bolak-balik gitu ya. Semoga bisa mencerahkan lah untuk pikiran masyarakat. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Lipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.